Ganteng terus. Ngejreng sih. Pokoknya langsung aja kita perkenalkan di sini kita sudah kedatangan Bapak Profesor Kemas Ridwan Kurniawan. Iya. Dari Departemen Arsitektur Universitas Indonesia. Dari UI ya Pak ya? Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Asik. Pagi Polela, selamat Iya. pagi para pemirsa Ya, acara sih. Bang Jamal. Iya. Mitra El Gangga Pak. Mitra El Gangga. Iya. Mitra El Gangga. Acara yang top dan luar biasa. Waduh, terima kasih. Bagaimana perjalanannya Pak? Penuh perjuangan. Saya tadi sengaja agak lebih pagi Iya. di rumah jam 6, jadi mudah-mudahan supaya tidak terkena macet ya. Iya. Tapi alhamdulillah lancar ya Pak ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nah di sini Mitra mungkin penasaran. Mau Bener. ngebahas apa sih? Ngebahas Gitu apa sih kan? pagi hari ini? Nah ternyata di sini adalah Iya. akan membahas kita tentang kegiatan vernacular documentation penggambaran rumah adat Keranggan Bekasi. Nah, mungkin ini pendengar Bekasi juga banyak Pak orang Keranggan. Orang Keranggan banyak banget yang dengar nih. Iya. Kebetulan sekali. Iya, kebetulan sekali. Nah mungkin di sini Mitra juga penasaran ada apa sih di Keranggan? Ada apa sih di Rumah adat Keranggan? apa sih atau gimana? Kadang kan ada orang betul. itu juga yang nggak paham juga. Baik, Bahkan nanti akan disampaikan oleh Iya. Bapak Profesor Kemas nih, Oke. yang udah ada di studio. ya mungkin mau Iya. disampaikan dulu sedikit Baik. mengawali perjumpaan kita. Silakan. Pak Iya, Profesor. baik. Terima kasih Bang Betot dan Iya. Pak Lela. Jadi kami melakukan kegiatan pendokumentasian arsitektur vernacular di Kampung Keranggan ini dalam rangka pelestarian arsitektur rumah adat Sunda yang saat ini semakin sedikit ya, semakin berkurang Iya. keberadaannya. Iya. Dan apalagi Kampung Keranggan ini adalah kampung adat, satu-satunya kampung adat yang berada di Kota Bekasi. Bener. Sementara kampung-kampung lain, kampung adat yang lain sudah berubah menjadi real estate. Tahun 2018 masih ada puluhan rumah adat di Kampung Keranggan. Iya. Tapi tahun 2020 kemarin 2022 hanya tersisa 12. Padahal rumah adat atau rumah tradisional ini Iya. mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi identitas masyarakat Kampung Keranggan Iya. dan juga tentunya masyarakat Bekasi. Nah, oleh sebab itu kami terpanggil untuk merekam, Iya. mendokumentasikan arsitektur vernacular Kampung Keranggan ini sebagai langkah awal untuk pelestarian. Nah, disitulah jadi kami kemudian tentunya dibantu dengan Pak Lurah, Iya. masyarakat Kampung Keranggan dan komunitas, kami bersama-sama mencoba untuk mengedukasi Iya. sekaligus juga melestarikan rumah adat ini. Oh jadi Pak Profesor sebelumnya banyak ya Pak, di situ banyak ya Pak ya? Iya, jadi kami mulai di Keranggan ini sebenarnya waktu COVID kemarin. Karena biasanya acara pendokumentasian ini melibatkan banyak orang biasanya. Dan kami sudah mulai dari tahun 2016, sebelum di Keranggan ini sudah pernah di Aceh, lalu juga Iya. ada di Sumatera Utara, Iya. kemudian ada di Bangka Belitung, Iya. lalu pernah di Bali, tahun kemarin kami di Banten. Ya. Nah, tahun 2020 ketika COVID melanda, ini kami kemudian memfokuskan pada objek yang sederhana dan tidak melibatkan banyak orang, yaitu mendokumentasikan pintu dan jendela. Iya. Ya, elemen dari rumah. Dan berangkat dari situ kami berkenalan, Iya. berinteraksi dengan Abah Olot, San, pemilik rumah adat, dan alhamdulillah berlanjut hingga saat ini. Dan kebetulan memang Pemda Kota Bekasi dan masyarakat Bekasi memang sudah satu niat ya Iya. untuk mencoba untuk melestarikan rumah adat di Kampung Keranggan ini. Iya. Jadi memang secara kebetulan tapi juga mungkin memang Allah mentakdirkan ya perjalanan ke Kampung Keranggan ini. Pak Profesor saya mau tanya dulu Pak, selain di Keranggan itu ada nggak Pak di tempat lain di Kota Bekasi yang masih ada rumah-rumah adat Pak? Kemungkinan tersebar, kemungkinan masih ada. Masih ada ya Pak ya? Tapi sudah ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan. Ya.
Nah, yang di Kampung Keranggan ini yang kami lihat masih cukup otentik Wih, untuk diangkat sebagai dasar atau referensi nanti Iya. untuk pelestarian ke depan. Waduh, pengen lihat keasliannya ya dari bentuk Iya nih, jendelanya. kayaknya kalau Bang Butut lebih dekat nih. Dekat, aku dekat, saya dekat. Iya. Mesti lihat ya, karena jadi, unik bentuknya unik dan pastinya. ya ada sedikit kalau kita lihat kemiripan dengan arsitektur Sunda dan Betawi di satu sisi. Jadi Seperti ada sangat menarik. kolaborasi ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Iya. Waduh, bener penasaran ya. Pak, jadi kalau mungkin Bapak Profesor udah langsung lihat langsung, bener masih unik asli, belum ada pergantian tambahan rumahnya itu Pak? Iya, jadi yang kebetulan rumah yang kami pilih ini materialnya masih asli. Jadi ada ruang-ruang, ada 3 zona ruang, yaitu yang paling depan itu disebut paseban. Oh, ya, Iya, Paseban. iya. Paseban itu ruang seperti berkumpul Betul, ya, betul, betul, pertemuan, betul. hajatan di Iya, situ. betul. Kemudian ada rumah induk. Nah, rumah induk ini yang termasuk yang artinya disakralkan Iya. dan ada ruang-ruang khusus di dalamnya yang kami tidak boleh masuk. Dan itu kami harus patuhi ya untuk menghormati pemilik rumah. Iya. Karena tentunya rumah-rumah adat ini kan menyimpan pusaka. Benar. Dan disitulah pusaka itu yang tidak tergantikan. Kalau material mungkin bisa diubah sepanjang Iya. kalau rusak atau apa, tapi tentunya memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Tapi kalau yang namanya pusaka ini Iya. dia bertahan, dan disitulah identitasnya. Kemudian di belakang rumah induk ada yang disebut dengan dapur. Dapur. Iya. Dapurnya besar sekali. Wih, iya bener. Orang dulu besar-besar. Bahkan Iya. mungkin ruangannya melebihi ruangan tamu ya. Iya. Ruangan istirahat ya. Betul sekali. Dapurnya besar. Betul. Dan masyarakat di sana kan masih rutin mengadakan acara-acara adat seperti babaritan. Babaritan. Nah, babaritan itu ya ribuan orang kan datang dan tentunya memerlukan makanan, konsumsi ya untuk disediakan kepada para tamu. Nah, dapur ini penuh sesak ketika ada acara-acara tersebut. Jadi memang suatu hal yang unik ya, perpaduan antara budaya dan arsitektur. Nah gini nih, untuk ini penting banget. Apa sih pentingnya Pak buat warga masyarakat sekitar juga Pak? Iya, jadi rumah adat ini kan seperti yang saya sampaikan tadi punya nilai. Ya. Jadi simbol identitas masyarakat adat Keranggan yang punya budaya tinggi. Iya benar. Jadi rumah ini merepresentasikan budaya masyarakat Keranggan. Nah, oleh sebab itu kita berupaya agar identitas atau simbol ini tidak musnah, tidak hilang. Kebanggaan masyarakat Keranggan dan Bekasi ini bisa kita pelihara bersama agar menjadi pembelajaran bagi generasi ke depan. Jadi pelestarian ini bukan untuk masyarakat saat ini saja, tapi juga untuk ke depan, untuk keberlanjutan budaya Keranggan ke depan yang tentunya juga adaptif ya terhadap kemajuan zaman, tapi juga tidak kehilangan akar budaya akar masyarakatnya. Iya. Itu yang paling penting. Karena ini Bang Betot disebut ini adalah warisan juga, warisan budaya turun temurun ya Pak ya. Betul sekali. Iya, yang benar-benar jangan sampai Pastinya harus dilestarikan ya Pak ya. Sangat, sangat dilestarikan. penting untuk dilestarikan. Iya. Nah, kami memang mencoba untuk mengubah cara pandang masyarakat juga ya. Jadi masyarakat Kampung Keranggan yang mungkin melihat rumah adat seperti ini tertinggal atau ketinggalan zaman. Karena kalau secara visual kita lihat bentuknya mungkin ya tidak mewah ya. Jadi cenderung masyarakat mengganti rumahnya dengan rumah-rumah modern dengan lantai keramik ya, dengan dinding cat tembok yang bergaya Eropa segala macam. Nah, justru dengan pendokumentasian ini, saya belum cerita sedikit ya tentang Vernadok. Jadi Vernadok ini adalah semacam metode pendokumentasian arsitektur vernakular dengan cara manual. Dengan cara manual dan terukur. Jadi sangat detail dan presisi. Dia tidak metode ini berbeda dengan metode digital. Kalau digital kan sudah langsung dengan komputer langsung diproses Nah,
Kalau ini menggunakan tangan manusia, sehingga detail-detail apakah tiangnya miring, kemudian juga detail-detail yang tidak bisa dihadirkan melalui komputer itu bisa muncul di dalam gambar manual atau gambar tangan ini. Dan satu orang mesti menyelesaikan satu gambar minimum. Nah ini saya melihat metode ini adalah bukan hanya sekedar metode saintifik. Karena sangat itu, tapi juga mengandung unsur seni. Makanya nanti di hari Minggu kami mencoba menghadirkan gambar-gambar yang sudah jadi ini dalam pameran temporer untuk memperlihatkan kepada masyarakat Kampung Keranggan begini loh rumah mereka cantik ketika didokumentasikan dan tidak kalah anggun dengan rumah-rumah modern. Hari Minggu tanggal 16 Juli di Kampung Keranggan, acara dibuka sekitar jam 1 sampai jam 5. Jadi memang waktunya sangat terbatas, tapi nanti insya Allah di bulan September kami akan mengadakan pameran yang agak lebih lama. Setelah semua proses scanning, kemudian pengarsipan kami beres, kami akan pamerkan kembali. Nah ini karena sebagai info juga ya, mungkin jadi masyarakat atau Mitra El Gangga agar supaya lebih tahu, karena kan terbatas, apakah ini harus ada pendaftarannya dulu atau langsung bebas datang? Bebas ya. Jadi siapa yang punya waktu silakan datang di hari Minggu ini dan acaranya di rumah Abah Olot Ambung. Kolot. Iya, Abah Olot Ambung bersebelahan dengan tidak jauh dari rumah adat yang sudah pernah ditetapkan dulu. Jadi daerah-daerah situ juga. Iya, dari Bekasi untuk mitra sejaman siar, inilah masih Radio El Gangga, radionya orang Bekasi. Tentunya disiarkan secara langsung dari Jalan Serma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan. Ya, kita lanjut lagi Pak Lola. Pasti dong. Lagi seru banget dengan Bapak Profesor, gue jadi semangat banget Pok. Karena ternyata nggak jauh-jauh di kota Bekasi, tepatnya di Jati Asih Pok. Masih ada rumah yang harus dilestarikan. Kita lanjut lagi Pok. Kita kembali lagi kepada Bapak Profesor untuk melanjutkan tadi tuh yang masih dijelaskan. Tadi terpotong, ada yang mau lewat. Silakan Pak. Iya. Ya, jadi kebetulan kegiatan Venadok, kami sebut Venadok ini, Vernacular Documentation, adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode lama sebenarnya. Metode lama yang saat ini sudah ditinggalkan khususnya oleh para mahasiswa arsitektur, para arsitek, karena berganti dengan metode digital. Nah, yang serba komputer. Nah, kami mengangkat kegiatan ini untuk kembali bukan romantisasi ya, tapi sebagai metode alternatif mendokumentasikan arsitektur vernakular secara lebih detail dan lebih mengangkat nilai kemanusiaannya. Yang kedua, kegiatan ini memang melibatkan jaringan internasional dalam artian peserta dari luar negeri. Nah, pada kegiatan yang di Kampung Keranggan ini ada kurang lebih sekitar 11 volunteer, kami sebut volunteer sukarelawan dari beberapa negara, yaitu dari Thailand, dari Kamboja, kemudian dari Myanmar, lalu ada Kamboja, Myanmar, Thailand, Malaysia. Samping Indonesia, peserta Indonesia tentunya paling banyak ya. Dan mereka datang sini bayar tiket sendiri, tapi tuan rumah yang menjamu dan menyediakan akomodasi dan transport segala macam. Jadi ini sudah semacam rule atau sistem yang berlaku di Venadok. Nah, dan diharapkan nanti teman-teman ini juga akan menggaungkan ya tentang Kampung Keranggan ini di dunia internasional. Ya, pengalaman mereka selama berada di Kampung Keranggan, keramah tamahan penduduk Kampung Keranggan, makanan khasnya. Nah, ini mereka masukkan ke dalam Instagram, media sosial. Jadi makanan khas juga. Ada. Kampung Keranggan kan terkenal dodolnya. Itu dia. Benar. Ya, kemarin sempat juga dihadirkan dan banyak kuliner tradisional yang khas dan sangat menarik untuk teman-teman dari luar negeri. Jadi
Kampung Keranggan insya Allah sudah mulai mendunia dari kegiatan ini. Baik. Polola, walaupun agak terlambat, kita juga nih kedatangan juga nih yang punya Lurah Jatirangga, ada Pak Ahmad Apandi nih, Po. Selamat datang. Nah, jadi selain kita menanya tentang Bapak Profesor Kemas mengenai pelestarian di Keranggan rumah adat, kita juga harus tahu nih. Nah, yang disampaikan oleh Bapak Lurah sendiri sebagai yang punya wilayah, Po. Oke, pastinya. Silakan, Pak Lurah, silakan, Pak Lurah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, mohon izin saya sedikit terlambat tadi karena memang jalannya cukup macet. Ada si Komo di jalan. Iya betul. Silakan Pak Lurah, silakan. Ya baik, kalau terkait dengan kegiatan Pernandok, awalnya ini merupakan sebuah keresahan dari kami warga masyarakat Jatirangga. Jatirangga ini memang unik. Kita punya budaya lokal yang luar biasa. Kita ada budaya fisik, antara lain kita punya rumah adat, kemudian juga kita punya sumur yang dikeramatkan, kita juga punya baju adat, kita juga punya benda-benda pusaka gitu. Kemudian kita juga ada budaya non fisik. Nah, budaya non fisik kita tuh yang pertama kita ada kegiatan ritual namanya sedekah bumi atau babaritan. Dan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai warisan budaya tak benda. Nah, kemudian juga kita punya budaya kesenian, kemudian juga kita punya sistem perhitungan kalender sendiri Keranggan. Di luar dari Masehi, di luar dari perhitungan Jawa, namanya ada kalender Keranggan. Nah, budaya-budaya ini yang kemudian menjadi tantangan ketika pembangunan di wilayah Jati Sampurna khususnya ini sedang menggiat gitu. Kita ada pembangunan jalan tol, kemudian juga LRT, kemudian juga ada beberapa pengembang yang kapasitasnya luar biasa. Kita ada Ciputra Group, CBD, kemudian juga ada dari Sinarmas, ada BSD, itu masuk di Jatirangga. Nah, kita lihat rumah adat ini sudah mulai tergusur dan juga sudah mulai berubah fungsinya, bahkan sebagian berubah menjadi semi permanen gitu. Oleh karena itu kami berdiskusi pada saat itu dengan teman-teman dari Bangun Kota, Bekasi Creative Hub, untuk bagaimana kita menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Keranggan, khususnya rumah adat ini. Oleh karena itu ketika kami diskusi tahun lalu, akhirnya saya dipertemukan dengan Profesor. Gitu, jadi ceritanya kurang lebih seperti itu, sehingga kami berdiskusi pada saat itu untuk melestarikan, bagaimana caranya melestarikan rumah adat ini. Kemudian Profesor menawarkan sebuah program dan kita coba berkolaborasi dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan diikuti oleh beberapa negara di ASEAN. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti ini sudah menyebar tentunya ke mancanegara juga ya? Betul. Iya pastinya. Nah, kebetulan untuk masyarakat atau mitra El Gangga juga bisa langsung lihat timbah Google ya? Boleh. Oke, boleh ya. Misalnya penasaran, sekarang boleh buka Mbak Google kalau misalnya lagi dengerin El Gangga nih apa sih gitu kan penasaran. Nah, tanggal 16 langsung aja deh berkunjung. Dan juga Polola banyak sekali pendengar radio El Gangga di daerah Keranggan dan juga sekitarnya. Nanti juga kalau masih ada waktu silakan untuk bertanya ke nomor WhatsApp-nya El Gangga, Po. Oke, tentunya di 081-nya 3 kali 861-003 mitra. Iya, Pak Profesor tambahin lagi Pak, biar lebih semangat, biar lebih hangat untuk melestarikan budaya adat yang ada di Keranggan nih Pak. Betul banget. Jadi jangan sampai kalah sama negara lain. Bener dong, Indonesia. Bahkan kampung sendiri tuh nggak tahu karena seperti itu. Gue bangga, gue di Jati Asih, gue orang Bekasi, gue bangga banget. Satu kecamatan gue Mapal Lurah. Siap. Bang Betot Kota Bekasi, aku di kabupatennya ya. Silakan Pak Profesor, lanjutkan. Baik. Ya, jadi menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah, betul sekali. Kalau kita bicara pelestarian, ini kita bicara local wisdom, kearifan lokal. Jadi yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi begitu kayanya ya kearifan lokal dari Kampung Keranggan yang mungkin masyarakat sekitar tidak terlalu aware, tidak terlalu sadar dengan keadaan itu. Dan justru disitulah kami berkolaborasi ini untuk memunculkan kembali kesadaran itu bahwa membangun identitas masyarakat, kemudian juga membangun
bangsa itu juga bisa melalui kegiatan budaya. Ya, jadi kalau kita bicara 3 pilar keberlanjutan kan ada 3 pilar. Ada pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar budaya. Nah, yang sering dilupakan adalah pilar budaya. Kita cenderung ke pilar ekonominya yang kita giatkan. Nah, di sini mesti seimbang. Nah, ada satu hal yang sebenarnya juga menarik ketika kita bicara pelestarian rumah adat ini adalah lingkungan. Ya. Kayu untuk membangun rumah adat ini ternyata semakin sedikit, yaitu dari kayu nangka. Nah, alangkah baiknya ke depan ini pemerintah dan masyarakat juga mulai memikirkan untuk kembali ya menanam material-material kayu, khususnya kayu nangka ini, agar masyarakat setempat bisa mendapatkan material ini dengan mudah dan murah. Nah, salah satu tantangan pelestarian rumah adat adalah karena biayanya tinggi. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus siapkan materialnya untuk agar masyarakat bisa terjangkau untuk membelinya. Tidak lagi membeli bukan lagi hanya membeli material-material modern, semen atau asbes, ya, tapi juga sudah mulai kembali mencoba untuk merevitalisasi atau mereuse, menggunakan kembali material-material lama yang dulu pernah digunakan, lalu hilang, kemudian harganya juga mahal. Nah, sekarang kita coba cari satu cara, yaitu penanaman kembali. Begitu. Berarti Pok kalau di rumah ada pun nangka, ada pun cecek jangan ditebang Pok. Nanti Pak Lurah nyamperin ke rumah. Iya Pak Lurah ya. Karena aku dilestarikan itu Pok ternyata. Sekaligus melestarikan lingkungan juga. Selama ini saya tuh hanya taunya lemari, pintu itu dari pohon jati, kayu jati. Ternyata kayu nangka pun berperan ya. Jadi kemarin kami juga tanya, kenapa kok tidak pakai jati, tidak kelapa? Karena ternyata memang jati kurang cocok katanya. Ya, kami belum elaborasi alasannya kenapa, tapi yang paling cocok nangka itu. Jadi mungkin juga bisa dimanfaatkan buahnya juga, jadi ada manfaat-manfaat lain yang bisa ditarik ya dari kayu nangka ini. Mungkin begini, dari pohon nangka tersendiri ada edukasinya. Jadi ketika bertanya kenapa pakai kayu nangka, manfaatnya seperti ini gitu ya Pak ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Jadinya ada runtunannya Bang Betot. Jadi nggak asal kayunya ini gitu ya. Tapi kalau kayu jati kan tahunya hanya lembaran daunnya yang hanya bisa buat bungkus kayu jati nasi, pun juga hanya bagus, itu ya. Iya, tapi memang untuk Kampung Keranggan ini spesial kayu nangka. Spesial kayu nangka karena manfaatnya lebih banyak. Seperti itu ya. Lola, gue kembali ke Pak Lurah dong. Gue semangat banget sebagai orang Jati Asih nih. Pak Lurah, jadi sementara ini ada rencana nggak Pak Lurah kayak dilestarikan, akan dijadikan tempat pariwisata atau bagaimana Pak Lurah? Karena ini bener-bener kan kalau memang satu kunjungan buat kita juga pengen lihat gitu Pak Lurah. Ya. Baik, jadi Kota Bekasi ini kan kita nggak punya sumber daya alam. Jadi saya juga sebagai warga asli Kota Bekasi itu kalau ditanya ke Bekasi itu mau kemana? Paling kita ajak nongkrong di mall, di kafe. Gitu. Alun-alun ya. Betul gitu. Nah kami dari kelurahan coba menganalisis potensi wilayah yang ada. Kebetulan saya jadi lurah di sana dari tahun 2018. Nah ketika kita lihat potensi yang ada di Keranggan ini sendiri. Nah ini kita temukan potensi budaya. Nah memang ke depan kita berencana itu kita akan dorong Jatirangga ini menjadi desa wisata ke depan yang berbasis budaya. Gitu. Hanya memang banyak PR yang perlu kita siapkan. Yang pertama tentu saja banyaknya sarana prasarana yang harus kita siapkan. Gitu. Salah satunya homestay, kemudian juga akomodasi, kemudian juga ada kegiatan-kegiatannya apa saja gitu, atraksinya apa saja. Nah itu yang sedang kita persiapkan memang. Nah dengan kedatangan teman-teman dari beberapa negara ASEAN ini, kita dipaksa untuk belajar. Akhirnya kemarin kita menyiapkan homestay gitu. Karena memang kalau boleh jujur kita memang belum terbiasa untuk menerima tamu, termasuk dari tamu-tamu asing. Tapi untuk misalnya kegiatan Keranggan sendiri, kita ada Lebaran Keranggan, kemudian juga ada sedekah Maulid, kemudian ada perayaan Tahun Alif. Nah itu memang
mengumpulkan warga ribuan tapi itu lokal, artinya warga masyarakat asli Keranggan. Nah kita memang mencoba sedang melatih teman-teman juga Karang Taruna, pemuda untuk lebih sadar akan wisata dan ramah akan wisata. Karena itu menjadi poin utama dalam pengembangan pariwisata. Dan kami juga alhamdulillah Kelurahan Jatirangga ini terpilih menjadi 125 desa kreatif se-Indonesia. Masya Allah. 125. Se-Indonesia. Gitu. Dan Dan top banget ya. Bukan se-Bekasi ya? Bukan sejabotabek tapi se-Indonesia. kalau di Kota Bekasi alhamdulillah kemarin kita juara 1 lomba kinerja se-Kota Bekasi. Dan kemarin juga kita juara 3 lomba kinerja kelurahan se-Provinsi Jawa Barat. Oke, prestasinya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, kemarin juga alhamdulillah Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri itu karena memang desa kreatif ini ada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Nah itu ada dukungan terhadap Kampung Keranggan. Kita pernah diajak ke Desa Adat Sade itu ada di Lombok. Kita juga pernah ke Desa Kreatif Jembrana Bali, diundang oleh Kementerian Pariwisata supaya kita belajar bagaimana sih menjadi desa-desa wisata yang memang sudah lebih dulu dan juga lebih produktif gitu. Jadi memang ke depan rencananya akan didorong menjadi desa wisata yang berbasis budaya. Nah, ini kan gini Bang Butet ya. Ini kan karena kan sudah benar tercium baunya wisata destinasi ya. Biasanya kalau masyarakat kita ini tuh nggak jauh namanya pengen dong ada nggak sih kulinernya gitu. Pasti itu yang dikejar sama warga seperti pengen kulinernya juga nih. Tadi kan kata profesor ada dodol. Pasti juga masa cuma dodol aja. Ada tape sama uli pasti nih. Betul. Kan pastinya ada kuliner yang lain kan dari masyarakat Keranggan sendiri tentunya. Ya, di kita juga banyak ya artinya UMKM yang lebih kepada local wisdom gitu. Nah, kita juga punya dodol Keranggan. Mungkin ada juga dodol kan di Jakarta ada, Garut ada. Tapi ini boleh beda nanti rasakan. Oleh karena itu saya mengundang teman-teman El Gangga semua untuk nyobain dodol Keranggan. Gitu. Jadi udah bosan sama dodol Betawi ya. Nah, dia tekstur sama warnanya beda. Gitu. Kalau yang kalau kita sih yang awam biasanya sama aja kayak dodol. Tapi kalau yang ngerti itu akan beda. Dari tekstur kemudian warnanya dia nggak terlalu gelap, dia lebih muda gitu. Kayak dodol-dodol yang setengah matang itu, nah itu mereka sudah diproses. Jadi memang lebih legit lah bahasanya. Terus juga ada tape uli, ada kue cincin, kemudian juga ada rengginang dan lain sebagainya yang memang kita udah jarang temukan di di toko-toko di mall gitu. Nah ini kita coba akan lestarikan, kita dorong juga UMKM karena UMKM-nya ini sebagai penyangga dari desa wisata ke depannya juga. Iya betul banget, karena kan selain orang berkunjung juga dia perlu cemilan cepuluh ceblas. Betul. Kalau lah gue kembali ke Pak Profesor lagi Po, ini kayaknya viral banget nih, sampai sudah kedengeran ke mancanegara, bener nggak Pak Profesor? Sampai negara ASEAN juga datang untuk mengunjungi Keranggan, bener nggak Pak? Benar sekali. Ya, jadi kami sudah publikasikan kegiatan ini beberapa bulan sebelumnya. Peminat yang ingin bergabung cukup banyak, tapi karena tempat terbatas akhirnya kita tidak bisa menampung semuanya. Yang mereka inginkan memang adalah suatu pengalaman yang berbeda kalau melakukan pendokumentasian di satu negara. Nah, jadi tempat-tempat seperti inilah yang memang cocok bagi teman-teman yang berkegiatan di pendokumentasian vernacular arsitektur ini. Jadi jauh dari kesan modern dan bisa menikmati alternatif suasana kehidupan kampung tradisional dan budaya masyarakat setempat yang tidak mereka temukan di negara mereka seperti itu. Makanya yang datang ke Keranggan bukan orang Jati Asih aja Po. Sepertinya nih tanggal 16 nanti nih warga yang mau ke sono jadi kesini gitu ya. Wah datang jam 1 jangan udah penuh nih. Sepertinya udah gak mungkin. Pak Profesor ada yang mau ditambahin lagi Pak? Monggo Pak silakan. Iya, jadi kalau dari saya sendiri bahwa budaya ini hal yang penting dan juga masyarakat adat ini masyarakat yang memang perlu mendapatkan perhatian dan perlu dilindungi.
Dan tapi bicara budaya masyarakat adat, kita tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk tetap berkembang, beradaptasi, menyesuaikan dengan modernitas yang terjadi sekitarnya. Dan tapi itu mestinya berangkat dari keinginan masyarakat sendiri. Jadi masyarakat adat bukan masyarakat yang statis, tapi masyarakat yang adaptif terhadap kemajuan. Namun mereka juga tidak lupa dengan akar budaya nenek leluhur mereka, begitu. Waduh. Pak Lurah, kembali dong ke Pak Lurah. Pak Lurah, ini pasti tanggapan masyarakat luar biasa nih Pak Lurah di sana Pak Lurah ya. Setelah ini agak viral karena di sosmed gitu Pak Lurah. Ya, alhamdulillah respon dari masyarakat juga cukup baik karena memang sebelumnya kita juga sudah sowan ke para sesepuh di sana gitu, para pemangku adat. Sebelumnya juga dengan profesor kita izin dulu untuk berkegiatan ini. Karena biar bagaimanapun tadi balik lagi bahwa Jatirangga ini struktur adatnya juga sangat kuat gitu. Kita nggak bisa juga menyalahi atau misalnya mendahului membuat kegiatan tanpa kita bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan para sesepuh. Gitu. Dan alhamdulillah karena sudah koordinasi dengan para sesepuh dan para sesepuh juga mengizinkan, dan ya alhamdulillah ini udah disambut baik juga sama masyarakat, sehingga kegiatan alhamdulillah lancar ya Prof gitu. Kita seminggu kemarin kemudian juga kita tutup dengan ada kegiatan bakar-bakar ikan dengan warga, dengan teman-teman dari negara ASEAN, sehingga kita juga bisa sambil memperkenalkan budaya dan juga keramah tamahan dari warga masyarakat Jatirangga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bang Betot, menurut informasi ya, di wisata Keranggan tersebut ada museumnya juga. Ya, apakah sudah terrealisasi? Jadi kalau terkait dengan museum, kemarin waktu kita ditetapkan sebagai Babaritan itu sebagai warisan budaya Tabenda, Pak Ridwan Kamil itu langsung ke Keranggan. Gitu yang menetapkan Pak Gubernur langsung. Nah, di situ memang beliau berjanji akan membuat museum Keranggan gitu, museum budaya. Sekarang sedang diproses DED-nya oleh Dinas Pariwisata. Nah, mudah-mudahan ketika proses DED itu bisa selesai, nah itu diajukan kepada pemerintah provinsi. Jadi anggarannya dari Pak Gubernur langsung, bahkan Pak Ridwan Kamil yang akan nanti mendesain sendiri. Langsung. Beliau yang menyampaikan seperti itu. Nanti untuk Museum Budaya Keranggan itu beliau sendiri yang akan menggambar desainnya gitu. Jadi memang museumnya sendiri belum ada, kita sedang proses penyusunan DED untuk pembangunannya tersebut. Oke, sudah ada rencana ya pastinya. Betul, sudah ada. Mitra, pokoknya jangan sampai dikelewatin ya. Kalau misalnya sampai dilewatin ini udah rugi banget ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Ridwan Kamil mendengar juga. Mudah-mudahan. Iya, baik-baik ya, Pak. Kebetulan saya salah satu fansnya juga Pak. Cuma sampai saat ini belum pernah ketemu. Pak Lola, ini obrolan yang luar biasa. Tapi jangan kemana-mana. Pak Profesor, Pak Lurah ada yang mau lewat dulu ya. Boleh, siap. Tetap di gelaran Bang Jamal. Bagus, jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Yes. Oke, waktu tinggal sedikit lagi tapi kita panasin lagi karena apa, budaya itu penting. Baik, biar disampaikan sama langsung Pak Profesor kita tentang budaya di Kota Bekasi. Betul banget. Lanjut aja Silakan. Pak. Kemon Pak. Iya, jadi tiap daerah tentunya punya kekhasan, keunikan budaya masing-masing. Nah, Bekasi juga seperti itu. Dia kota yang terletak di tepi Jakarta, tapi di dalamnya ada keunikan-keunikan yang berbeda dengan daerah lain, Tangerang, Karawang. Nah, jadi khusus rumah adat Kampung Keranggan ini, salah satu keunikannya adalah dari sisi tampak ya, tadi tampak bangunan yang bercirikan rumah adat Sunda, tapi juga sepertinya ada unsur Betawi ya. Nah, tadi sempat saya sampaikan bagian depan rumah adat Kampung Keranggan ini seperti tertutup dengan bilah-bilah bambu yang disusun seperti tirai begitu, sehingga orang dari luar
tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Iya. Tapi yang unik dari dalam itu bisa melihat keluar. Jadi rumah ini rumah yang sangat hemat energi, sangat sustainable, tidak perlu AC, murah dalam arti perawatan energinya, ya, dan masih khas keunikannya. Jadi kalau kita masuk ke ruang dalam itu lantainya masih menggunakan lantai bambu, anyaman bambu. Ini yang tidak kita temukan di rumah adat yang lain. Nah, ini kekhasan ini yang menyebabkan rumah ini kita sebut bernafas. Artinya nggak perlu pakai AC, nggak perlu banyak kipas angin, dia sudah ventilasinya sudah sangat bagus. Sudah adem banget. Sudah adem banget. Jadi saya betah duduk berlama-lama di depan itu namanya apa? Jadi Paseban. dari bawah juga ada angin ya. Ada angin. Jadi kalau di situ kalau kalau remaja-remaja yang suka internet itu bisa tahan berlama-lama di sana karena suasana adem. Jadi bagus juga saya pikir kalau bisa jadi tempat ngopi gitu ya, tempat nongkrong yang positif lah generasi muda. Jadi ya itu keunikan yang kami temukan di Kampung Kranggan, di samping juga masih hijau ya, dan juga air berlimpah di sana. Kita tidak kekurangan air. Kalau daerah lain mungkin sulit air, kalau Kampung Kranggan airnya masih berlimpah, masih jernih, masih dingin, enak lah pokoknya. Dan polusi juga sedikit ya, karena tidak terlalu banyak kendaraan di sana, masih juga banyak pohon-pohon. Iya, nah ini sedikit untuk gambaran Bang Betot, gambaran untuk teman-teman yang mungkin belum tahu lokasi dan tempatnya seperti apa, dan rumahnya seperti apa. Mungkin sedikit gambaran rumahnya, apakah kebanyakan kan kebanyakan keluar Marit itu panggung atau ini seperti biasa aja? Jadi kalau dari luar kelihatan biasa, jadi tidak terlihat menarik ya kalau orang yang sudah lihat banyak bangunan. Tapi rumah-rumah adat ini kebanyakan terletak di lahan yang cukup luas, ya, bukan seperti rumah petak. Nah, di situ kelilingnya masih banyak pohon, di depannya masih ada gardu jaga, gitu ya, masih ada halaman depan yang luas, sehingga jarak dari jalan ke rumah itu cukup jauh. Nah, kita bisa membedakan seperti itu. Di samping juga bentuk atapnya yang masih menggunakan atap genteng, bukan menggunakan atap asbes atau seng ya. Jadi masih bisa dikenali karena beda dengan rumah-rumah sekitarnya yang sudah dibangun dengan tembok atau batu bata. Nah, posisinya apakah panggung juga Pak, seperti rumah-rumah Dia adat panggung yang pendek. Oh, panggung tapi pendek ya? Pendek. Dan di depan tidak terlihat karena ketutup sama ini kan tadi screen. Tapi begitu kita masuk Paseban baru terlihat bahwa ada 50 cm dari tanah. Kemudian tiangnya itu juga duduk di umpak ya, yang telah disiapkan sehingga mengurangi potensi untuk rusak. Jadi kesan panggungnya baru kita dapat ketika kita masuk ke bagian dalam atau Paseban itu. Oh, berarti kalau lihat dari luar mah nggak terlalu jelas banget panggung ya? Nggak kelihatan. Aduh, Lola lu jangan nanya itu terus dong, jadi penasaran gue. Jadi gue pengen Iya dong, kita kan harus lihat bikin langsung, ini, bikin panas, bikin panas. Kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, silakan tambahkan Pak Lurah, biar lebih menarik lagi nih Pak cerita pagi kita kali ini tentang rumah adat di Kranggan Pak. Siap. Ya, jadi memang di Kranggan itu sendiri rumah adat ini termasuk yang ada disakralkan. Artinya kita juga sedang membahas bagaimana ide dari Profesor itu bagaimana kemudian rumah-rumah adat ini kita jadikan working space ya gitu, Prof ya. Kemarin juga kita diskusikan ke para sesepuh gitu karena memang ada nilai sakralnya di situ, karena untuk kegiatan ritual sedekah bumi dan babaritan itu ritual murninya di dalam rumah, baru kemudian kita di beberapa titik yang sudah ditentukan gitu. Nah, oleh karena itu ke depan kalau seandainya bisa memang mungkin para sesepuh akan berdiskusi, itu akan lebih baik lagi gitu, bahwa rumah-rumah adat ini bisa dijadikan working space, kemudian juga tempat kita ngumpul, ngopi dan lain sebagainya.
Betul. Nah, di situ juga udah kita siapkan beberapa internet gratis yang kita minta dari Diskominfo. Jadi kurang lebih ada 8 rumah adat yang sudah difasilitasi sarana prasarana internetnya ada gratis gitu, wifi gratis dari Diskominfo. Mungkin ini juga menjadi gambaran kepada masyarakat bahwa memang rumah adat ini udah mulai sedikit gitu. Waktu saya jadi lurah 2018 itu masih ada kurang lebih 30-an lebih data. Nah ketika sekarang hampir kurang lebih 5 tahun itu udah berkurang itu 15-an lah gitu. Jadi tinggal sisa sedikit sekali. Ada hilang ya. betul, ada yang hilang, ada yang berubah menjadi rumah modern gitu. Nah, ini juga memang menjadi balik lagi menjadi keresahan kita juga gitu. Dan ini yang ingin kita angkat kenapa kita juga sosialisasikan kepada masyarakat luas karena nanti kalau lama-kelamaan akan hilang. Dan kita di tengah dari globalisasi dan juga anak-anak mudanya juga mulai kemarin tuh mulai goyah sebetulnya. Kita juga kayak Karang Tarunanya juga agak gimana ya, mungkin lebih tertarik dengan K-pop gitu, budaya-budaya dari luar. Betul. Sehingga ini yang saya pengen betul-betul kita kolaborasi dengan semua pihak gitu. Makanya kita bentuk namanya Collabor Action. Itu inovasi dari Kelurahan Jatirangga. Kita berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, pentahelix stakeholder, ada akademisi, yang kemudian kita kerjasamakan dengan profesor gitu. Sebelumnya kita juga kerjasama dengan London School, LSPR, itu sudah kita laksanakan. Dengan teman-teman media, dengan El Gangga ini juga bisa mensosialisasikan adanya kampung adat Keranggan. Karena memang kondisinya kalau saya lihat ini di ujung tanduk nih. Kalau kita mau perhatikan bisa jadi 5 tahun ke depan itu makin bagus atau makin dikenal atau hilang. Karena menurut saya ini udah persimpangan nih gitu. Kalau kita nggak konsen, baik itu semua masyarakat, pemerintah, kemudian juga akademisi, media, nah itu tinggal cerita doang. Contoh misalnya kita dulu tahu Pondok Gede, ceritanya itu ada rumah besar. Itu ceritanya kemana-mana, sampai dinamakan wilayah nama. Sekarang mana Pondok Gedenya? Nggak ada. Sebata pun si pondoknya ini kemana gitu ya? Dulu kan rumah besar itu Pondok Gede. Nah sekarang satu bata pun nggak ada peninggalannya. Saya nggak mau juga seperti itu. Terus kedua juga saya nggak mau juga kita nih kayak Borobudur gitu. Kita lokasinya ada di kita, tapi literasinya itu banyak kan ada di Belanda tentang Borobudur. Saya nggak mau Keranggan juga begitu, gitu. Adanya di Kota Bekasi, tapi nanti literasinya tadi tuh ada di Malaysia, ada di Thailand gitu. Oleh karena itu saya mengajak semua gitu teman-teman termasuk pendengar dari El Gangga, seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo sama-sama kita nih Kota Bekasi tinggal punya kampung Keranggan, kampung adat Keranggan ini yang bisa kita lestarikan bersama-sama sehingga menjadi kebanggaan buat kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, Pak Profesor, sebelum kita closing tambahin lagi Pak. Masih ada waktu 5 menit lagi. Sepertinya udah banyak sekali ya. Udah banyak sekali Pak Profesor. Iya. Tapi bagi kami tentunya kami mengapresiasi ya dari untuk masyarakat Kampung Keranggan, khususnya pemilik rumah yang masih berupaya untuk merawat rumahnya dan sepertinya ini memang perlu ada perhatian khusus pada para pemilik rumah yang memang merawat, mempertahankan rumah adatnya sampai saat ini dan tentunya perlu didukung dengan peraturan. Kalau di Undang-Undang Cagar Budaya itu juga ada sistemnya insentif ya. Nah ini sangat dimungkinkan untuk diberikan insentif bagi masyarakat yang menggiatkan kembali munculnya rumah-rumah adat ini. Bentuknya seperti apa tentunya bisa dibicarakan lebih jauh dengan masyarakat. Ya, jadi bagi saya sendiri dan teman-teman dari akademisi, rumah adat ini adalah sarana pendidikan ya untuk generasi mendatang yang juga menjadi identitas lokal, menjadi identitas bangsa yang
penting untuk kita lestarikan bukan hanya untuk masyarakat sekarang tapi juga untuk generasi mendatang. Dan bicara adat budaya ini bukan satu yang statis, tapi terus mengalami perkembangan, perubahan. Tapi yang perlu diantisipasi adalah bahwa bagaimana budaya ini tidak tercabut dari akarnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi supaya tidak ruhnya masih tetap, tapi kemasannya boleh disesuaikan gitu ya. Tapi ruh atau jiwa budayanya tetap hadir di situ. Ya, mungkin itu saja dari saya. Pak Lurah silakan sebelum closing Pak Lurah, masih ada sekitar 2 menit lagi Pak Lurah. Baik, langsung aja mungkin saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat profesor, buat teman-teman dari UI, teman-teman media yang selama ini juga membantu memperkenalkan Jatirangga gitu. Jadi sekali lagi ini sudah menjadi urgensi buat kami di Kampung Adat Keranggan ini untuk bagaimana pengembangan Jatirangga ke depan gitu. Terutama Jatirangga itu ada kampung adat namanya Kampung Adat Keranggan yang memang perlu dilestarikan. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada profesor, teman-teman dari UI, teman-teman dari mahasiswa dan juga Fernadok Indonesia tahun 2023 ini. Dan saya mengajak kepada semua warga untuk bisa menghadiri kegiatan galeri Fernandok di Kampung Adat Keranggan tanggal 16 besok. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Pak Lola. Insya Allah kita datang, Pak. Kita nanti mau ketemu Pak Profesor, mau ketemu Pak Lurah. Mau jajalin dodol, Pak. Tapi sebelum kita tutup dulu nih, terus kita hari ini kita ajak lagi. Kita ajak lagi yuk mitra buruan dicatat waktunya nih tanggal 16 hari Minggu tentunya tahun 2023 dari jam 8 pagi ya. Pak Lurah. Dari jam 1 siang. Jam 1 siang. Alamatnya Pak Lurah. Alamatnya Pak Lurah. Oke, Rumah Adat Keranggan itu ada di rumah Abah Olot Ambung yang besok akan kita lakukan galeri ya, Prof. Itu ada di RT 1 RW 4 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jati Sampurna. Sebetulnya kalau mau bisa pakai Google Map juga ada Rumah Adat Keranggan atau bisa dicarinya Koperasi KLM karena lokasinya tidak berjauhan dengan Koperasi KLM. Gitu. Kalau mau pakai Google Map. Oke. Lebih gampang lebih mudah dan kayaknya udah dituntun tuh sama si empok yang di dalamnya tuh ya. Oke, Pak Lurah terima kasih, Pak Profesor terima kasih atur nuhun sudah memberikan buat Mitra El Gangga. Mudah-mudahan semuanya kita dapat melestarikan adat budaya yang ada di Keranggan. Iya, karena pegiat lestari di Kota Bekasi juga banyak. Baik. Kita pamit, Pak Lola. Nanti kita berjumpa lagi dalam gelombang yang sama. Pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.